Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini. Informasi kita selanjutnya terkait dengan BPOLBF terima anugerah pengelolaan informasi publik dari Kemenparekraf RI. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Dr. Frans Teguh MM, PLT Direktur Umum BPOLBF. Selamat pagi Pak Frans. Ya, selamat pagi Bu Nona. Selamat pagi juga seluruh pendengar Nusantara. Iya, apa kabar pagi hari ini Labuan Bajo? Sehat selalu dari Labuan Bajo dan semoga teman-teman di ND dan juga beberapa lokasi yang mendengar selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, semuanya sehat ya di ND Pak Frans. Baik. Ya. Ya, Profesiat untuk BPLBF ya terima anugerah pengelolaan informasi publik dari Kemenparekraf RI, begitu Pak? Ya, saya kira kami harus menyampaikan juga penghargaan dan juga tentu ini adalah ungkapan dari satu komitmen dan juga konsistensi. Ini yang penting adalah kita meningkatkan pelayanan kepada publik. Lalu yang menyangkut penghargaan itu sendiri sebetulnya lebih dalam rangka kita menyampaikan informasi yang cerdas, yang terpercaya, lalu bisa mendorong upaya-upaya bersama sehingga apa yang kita lakukan ini adalah kerja-kerja kita untuk membangun dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Ya, itu merupakan motivasi ya untuk semua masyarakat dan juga di tim di BPLBF sendiri, begitu Pak Frans ya? Ya, betul. Jadi penghargaan itu sendiri sebenarnya lebih kita penuhi beberapa kriteria, tapi yang penting adalah kita ingin sekali lagi bahwa prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan informasi publik ini benar-benar harus menjadi perhatian dari badan-badan publik seperti Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan juga berbagai entitas publik yang ada di negeri kita ini. Ya, tentu kita berharap dengan adanya keterbukaan ini kita bisa juga mendapat masukan dan sekaligus juga menjelaskan apa esensinya dari kehadiran badan-badan ini untuk mempercepat pembangunan bangsa melalui sektor-sektor yang diamanahkan. Nah, kami dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersyukur karena tahun ini kami mendapatkan apresiasi, tapi saya kira yang saya perlu garis bawahi adalah kerja-kerja yang konkret, bagaimana kita secara profesional mengelola informasi yang baik, dan informasi ini bisa kita gunakan untuk mempercepat, mengakselerasi pelayanan kita untuk pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga kita perlu juga mendapatkan masukan atau juga saran yang lebih konkret, yang lebih konstruktif agar kritik ataupun juga rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan, ekspektasi apa saja yang mungkin terlihat sebagai bagian dari pengelolaan dan pembangunan sektor ini, ya benar-benar kita kerjakan secara baik dan bisa kita pertanggungjawabkan juga kepada publik. Ya. Iya, untuk mencapai ya pencapaian anugerah yang diterima oleh BPLBF dari Kementerian RI ini, yang pasti ada beberapa kriteria yang dipenuhi, begitu Pak Frans ya? Iya, betul. Jadi tentu yang paling pertama ini adalah keterbukaan ya, informasi publik ini. Jadi saya kira ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa publik tuh punya hak juga memiliki akses untuk mendapatkan informasi apa saja sih yang dilakukan atau diselenggarakan oleh badan-badan publik seperti lembaga pemerintah ya, termasuk badan otorita misalnya. Lalu di situ kita juga memberikan juga informasi-informasi yang terpercaya, yang tentu ya kita ukur dengan baik sehingga informasi ini benar-benar konstruktif. Lalu juga ada beberapa kriteria termasuk kecepatan dalam memberikan pelayanan. Demikian pun juga ya tadi akurasi atau tingkat validasinya
dan juga bagaimana akses informasi ini bisa diperoleh seluas-luasnya dari masyarakat dan juga dari publik pada umumnya. Itu kira-kira kriteria-kriteria yang kita lakukan, dan saya kira yang penting kan adalah kami dari BPO komit, kita konsisten, dan kita juga perlu ada pemahaman yang bersama. Jadi bahwasanya ini adalah penilaian yang baik ya satu hal, tapi yang jelas yang lebih penting lagi adalah kita ingin bekerja sama dengan berbagai pihak yang Ya. juga punya sumber-sumber informasi yang terpercaya, dan ini yang sebetulnya menjadi kerja-kerja bersama. Jadi saya kira poin penting dalam konteks ini adalah kita membangun sebuah upaya bersama, upaya kolaboratif, lalu kita semakin inovatif, dan kita harapkan dengan informasi-informasi yang tersedia dalam konteks membangun pariwisata, membangun ekonomi kreatif ini benar-benar menjadi satu pelayanan yang optimal bagi masyarakat, juga bagi pengunjung, bagi wisatawan, sehingga ketika mereka memerlukan informasi-informasi seperti itu ya benar-benar kita sampaikan, kita deliver dengan sumber-sumber dan informasi yang terpercaya. Iya, Pak Frans, kira-kira pencapaian bukan saja untuk saat ini ya, pastinya ke depannya terus berlanjut ya. Untuk ke depannya nanti kira-kira apa yang disiapkan pencapaian-pencapaian selanjutnya yang dilakukan oleh BPLBF sendiri? Iya, saya kira yang menarik dalam aturan atau ketentuan pemerintah saat ini ya, jadi kita juga merujuk kepada ketentuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini saya kira juga berlaku untuk seluruh negeri ini ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Lalu di sektor ini sendiri ya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kita juga sudah punya peraturan menteri yang menjadi rujukan mengenai pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga badan otorita. Lalu yang juga menjadi concern kita itu adalah di setiap entitas atau unit itu ada badan atau ada pejabat ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, jadi kami di BPO itu juga punya badan pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana yang bertugas untuk mengelola informasi, mendokumentasikan secara baik, lalu siap untuk menyampaikan atau memberikan informasi baik untuk internal maupun juga untuk eksternal. Jadi saya kira konsolidasi dari pencapaian ini menjadi sangat penting. Jadi kita perlu tetap konsisten, kita komit, dan kita perlu pemahaman bersama. Karena tadi ya, informasi-informasi yang tersedia ini kan bukan hanya dari badan otorita, tapi juga kita bekerja sama dengan sumber-sumber informasi yang tersedia. Jadi saya kira satu hal yang menjadi challenge kita adalah kita tetap harus konsisten, kita komit, kita perluas kerjasama yang baik, sehingga hal-hal seperti ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun bangsa kita, membangun negara kita melalui sektor-sektor yang menjadi amanah kita bersama. Iya, dan itu yang menjadi harapan komitmen bersama ya dari pencapaian anugerah pengelolaan informasi publik ini ya Pak Frans ya? Iya betul, jadi komitmen dan motivasi dari seluruh tim, lalu kita konsisten agar pelayanan publik itu bisa menjadi lebih baik ya, lebih excellent, lebih prima. Jadi keprimaan dari suatu pelayanan itu kan ada akurasinya, ada konsistensinya, ada kecepatannya. Jadi kita harap ini sekaligus kita memperkuat juga perangkat-perangkat yang terbaik ya, yang harus tersedia ya. Dan saya kira RRI juga sebagai salah satu lembaga pelayanan publik informasi ini kan juga punya skema-skema yang demikian. Jadi saya kira kita bergerak ke arah sana, apalagi sekarang ini era Society 5.0, informasi ya, informasi yang sangat dahsyat, dan kita tahu bahwa source informasi ini juga luar biasa melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kita berharap informasi yang cerdas, informasi yang terpercaya, informasi yang
selalu memberikan nuansa-nuansa yang positif ini sangat penting agar Iya, setiap gerakan atau gelombang atau bahkan gagasan-gagasan yang kita perlukan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat ini benar-benar harus kita kelola dengan baik. Saya kira itu iya, sebetulnya yang menjadi challenge kita, dan saya melihat BPO, LBF, we are on track, tapi kita berharap komunikasi, koordinasi kita dengan mitra-mitra pemerintah daerah, juga stakeholders, mhm, para pihak, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, dan juga media-media ini menjadi satu kekuatan kita iya. bersama. Iya, baik. Terima kasih Pak Frans atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND membagikan informasi untuk pendengar semua. Ya, salam sukses, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama PLT Direktur Umum BPOLBF Dr. Frans Teguh MM terkait dengan BPOLBF terima anugerah pengelolaan informasi publik dari Kemenparekraf RI.